Melihat video pernikahan ini, tidak ada yang menyangka ada kekurangan sedikit pun dalam acara tersebut. Pengantin pun tampak sangat bahagia karena ini adalah pernikahan atas dasar cinta. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik kebahagiaan itu, tragedi mengerikan sedang menunggu keluarga ini. Hanya dalam 2 minggu kemudian, pengantin pria ditemukan tewas mengenaskan. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Di sebuah desa Nagla Dipa di distrik Mainpuri, Uttar Pradesh, tinggal keluarga besar Yadav. Dilip Yadav yang berusia 21 tahun bersama 3 saudaranya, Sandip, Akshay, dan Sachin, mengembangkan bisnis hidra dan kren milik ayah mereka, Sumer Singh Yadav. Sang ayah memiliki 12 mesin hidra dan 10 kren dengan proyek yang tersebar di 4 distrik Uttar Pradesh. Selain proyek swasta, mereka juga terlibat dalam berbagai proyek pemerintah, membuat kondisi keuangan keluarga ini sangat mapan. Pada tahun 2019, Dilip pindah ke wilayah Auraiya untuk mengelola bisnis keluarga. Karena jaraknya sekitar 96 km dari kampung halaman, ia sempat menyewa rumah beberapa lama, lalu akhirnya membeli rumah sendiri karena usahanya berkembang pesat. Beberapa tahun kemudian, keluarga ini bersiap menyambut kebahagiaan lain di awal tahun 2025. Pada 5 Maret 2025, Dilip menikah dengan Pragati. Sekitar 3 tahun sebelumnya, Dilip dan Pragati pertama kali bertemu. Kisah cinta mereka cukup unik. Kakak Dilip, Sandip Yadav, menikah dengan seorang wanita bernama Parul. Ternyata, Pragati adalah adik dari Parul. Setelah pernikahan itu, Pragati sering berkunjung ke rumah kakaknya, dan dari situlah hubungan dengan Dilip mulai terjalin. Awalnya mereka hanya saling memperhatikan, lalu mulai sering berkomunikasi, hingga akhirnya jatuh cinta dan memutuskan menikah. Namun keluarga Dilip sempat menentang, karena tidak ingin 2 saudara perempuan dari satu keluarga menjadi menantu di rumah mereka. Meski begitu, Dilip dan Pragati tetap bersikeras, hingga akhirnya kedua keluarga menyetujui pernikahan tersebut demi kebahagiaan mereka. Pernikahan berlangsung meriah sesuai adat Hindu pada 5 Maret 2025. Setelah menikah, Pragati dengan cepat berhasil memenangkan hati seluruh keluarga. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada 14 Maret 2025, perayaan Holi berlangsung di seluruh India. Sesuai tradisi, pengantin baru perempuan akan merayakan Holi pertama di rumah orang tuanya. Karena itu, Pragati pulang ke rumahnya pada 10 Maret 2025. Sementara itu, Dilip merayakan Holi bersama keluarganya, lalu kembali bekerja pada 19 Maret. Ia mendapat proyek penyediaan kren dan mesin hidra untuk pembangunan sekolah pemerintah di Kanauj. Setelah menyelesaikan pekerjaannya dan dalam perjalanan pulang, ia sempat memberi kabar kepada kakaknya Sandip dan istrinya Pragati. Namun tidak lama kemudian, Dilip kembali menelepon Sandip dan mengatakan bahwa ia mungkin akan terlambat pulang karena ada 2 pria yang meminta bantuannya menarik kendaraan dari kanal. Karena saat itu ia membawa mesin hidra, ia pun memutuskan untuk membantu. Waktu terus berlalu, tetapi Dilip tidak kunjung pulang. Sandip mulai mencoba menghubunginya, namun panggilan tidak dijawab. Hingga akhirnya saat ia menelepon lagi, panggilan itu justru diangkat oleh polisi wilayah Auraiya. Sandip terkejut. Polisi menanyakan hubungan Sandip dengan pemilik ponsel tersebut. Setelah Sandip menjelaskan bahwa itu adalah adiknya, Dilip, polisi segera memberitahu lokasi rumah sakit dan memintanya datang secepat mungkin. Tak lama kemudian, Sandip bersama keluarga tiba di rumah sakit. Mereka sangat terpukul melihat kondisi Dilip yang kritis. Polisi menjelaskan bahwa 2 warga dari desa Palia menemukan Dilip tergeletak tidak sadarkan diri di ladang gandum. Melihat darah dan luka-lukanya, mereka ketakutan dan memanggil warga lain, lalu melaporkannya ke polisi. Saat diperiksa, Dilip ternyata masih bernafas, sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Awalnya polisi dan warga mengira ini kecelakaan.
Namun dokter kemudian mengungkap bahwa Dilip mengalami luka parah di kepala dan juga ditembak di bagian belakang kepala. Temuan peluru itu membuat polisi menyimpulkan bahwa ini bukan kecelakaan, melainkan serangan yang direncanakan. Polisi pun bertanya kepada keluarga apakah Dilip memiliki musuh. Keluarga mengatakan bahwa Dilip adalah orang yang sederhana, tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Dengan menguatkan diri menanggung rasa sakit, keluarga kemudian melaporkan kasus ini secara resmi agar penyelidikan dilakukan. Namun sayangnya kondisi Dilip sangat parah, dan 2 hari kemudian, pada 21 Maret 2025, ia meninggal dunia di rumah sakit. Baru 16 hari sebelumnya rumah itu dipenuhi musik dan kebahagiaan pernikahan. Kini dari rumah yang sama justru akan diberangkatkan prosesi pemakaman Dilip. Seluruh keluarga tenggelam dalam duka. Pragati hancur, menangis tanpa henti. Semua orang khawatir memikirkan nasibnya. Seorang wanita muda yang baru berusia 21 tahun namun sudah menjadi janda. Setelah dilakukan otopsi, hasilnya mengejutkan bahkan bagi polisi. Luka-luka di tubuh Dilip menunjukkan bahwa pembunuhan ini dilakukan dengan sangat brutal, seolah pelaku memiliki dendam yang sangat dalam terhadapnya. Polisi segera memulai penyelidikan untuk mengungkap misteri pembunuhan Dilip. Beberapa tim dibentuk untuk menelusuri kasus ini dari berbagai sudut. Langkah pertama adalah melacak lokasi terakhir saat Dilip menelepon kakaknya Sandip. Dari titik itu hingga lokasi ditemukannya Dilip di ladang, polisi menyusun peta jalur perjalanan. Setelah itu, mereka mengumpulkan rekaman CCTV di sepanjang rute tersebut. Dari rekaman kamera di jalan menuju desa Palia, terlihat Dilip berada di atas motor, duduk di antara 2 orang. Polisi kemudian berusaha mengidentifikasi kedua pria tersebut. Hasilnya cukup mengejutkan. Salah satu dari mereka adalah Ramji Nagar, seorang kriminal terkenal dengan lebih dari 10 kasus berat dan pernah beberapa kali dipenjara. Bahkan ia baru saja bebas pada 12 Maret. Melihat sosok seperti Ramji bersama Dilip yang dikenal sederhana tentu menimbulkan kecurigaan besar. Polisi segera melacak dan menangkapnya berdasarkan informasi yang mereka miliki. Saat diinterogasi, awalnya Ramji menyangkal. Namun setelah ditekan, ia mengaku bahwa pembunuhan Dilip adalah kontrak yang diberikan oleh seseorang bernama Anurag. Kemudian, situasi menjadi semakin mengejutkan. Setelah penangkapan itu, polisi datang ke rumah Dilip. Keluarga dan warga mengira polisi hanya akan melakukan pemeriksaan biasa. Tetapi tiba-tiba, polisi memanggil istri Dilip, Pragati, lalu mulai menginterogasinya. Tak lama kemudian, seorang polisi wanita langsung memegang tangan Pragati dan membawanya pergi. Keluarga pun panik dan marah, menuntut penjelasan. Saat itulah polisi mengungkap fakta mengejutkan, bahwa istri Dilip sendiri, Pragati, terlibat dalam pembunuhan tersebut. Semua orang yang hadir pun terkejut. Sulit dipercaya bagaimana seorang wanita yang telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dengan Dilip justru terlibat dalam kematiannya. Saat polisi menginterogasi para pelaku, terungkaplah kisah di baliknya. Pada tahun 2019, kakak Dilip, Sandip, menikah dengan kakak Pragati, Parul. Pragati sendiri memiliki 3 kakak laki-laki dan berasal dari keluarga sederhana, dengan pendidikan hanya hingga kelas 12. Tak jauh dari rumah Pragati, sekitar 100 meter, tinggallah seorang pria bernama Anurag. Ia berusia 29 tahun, lulus sarjana sains, namun menganggur hingga tahun 2025. Meski begitu, Anurag sering menampilkan gaya hidup mewah. Ia bergaul dengan teman-teman kaya, sering terlihat memakai pakaian mahal, mengendarai mobil atau motor milik orang lain, bahkan sesekali terlihat naik pesawat dan menginap di hotel mahal. Padahal kenyataannya, ia bahkan tidak memiliki kendaraan sendiri dan terkadang bekerja serabutan di ladang untuk mendapatkan uang. Gaya hidup palsu ini berhasil menarik banyak perempuan termasuk Pragati. Namun hubungan mereka tidak mudah. Kedua keluarga memiliki konflik lama terkait sengketa tanah, bahkan sempat melibatkan polisi.
Meski rumah mereka berdekatan, hubungan kedua keluarga sangat buruk. Awalnya Pragati dan Anurag jarang berbicara. Namun suatu hari, saat Pragati sedang memberi makan ternak, Anurag diam-diam memberinya nomor telepon. Saat itu sekitar tahun 2019, Pragati masih berusia sekitar 19 tahun dan belum memiliki ponsel sendiri. Ia kemudian diam-diam menghubungi Anurag menggunakan ponsel ayahnya di malam hari. Setelah berteleponan, ia menghapus nomor tersebut agar tidak ketahuan. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga akhirnya mereka mulai sering bertemu. Setiap kali Pragati pergi ke kota Auraya untuk mengunjungi rumah bibinya, ia diam-diam keluar dengan alasan pergi ke kuil, lalu bertemu Anurag di hotel. Hubungan ini terjadi berulang kali, dan mereka menikmati masa-masa itu. Namun hubungan mereka akhirnya terbongkar. Keluarga Pragati menolak keras, tetapi ia tetap bersikeras ingin menikah dengan Anurag. Pertengkaran di rumah pun semakin sering terjadi, bahkan hingga Pragati nekat melukai dirinya sendiri untuk menekan keluarganya. Pragati benar-benar percaya pada janji kehidupan mewah yang ditunjukkan Anurag. Apalagi setelah melihat Parul, kakaknya, hidup nyaman setelah menikah dengan suami yang keluarganya kaya raya, keinginannya untuk hidup mewah semakin kuat. Di sisi lain, ia sadar bahwa konflik keluarga membuatnya sulit menikah dengan Anurag. Bahkan jika menikah, Anurag tidak akan mampu memberinya kehidupan yang ia impikan. Namun Pragati memiliki ambisi besar. Ia ingin hidup mewah bersama Anurag. Karena itulah ia mulai menanamkan rencana gelap dalam pikiran Anurag demi mewujudkan keinginannya. Pada tahun 2022, keluarga suami kakaknya dikenal sangat kaya. Sementara itu, Dilip, adik dari kakak iparnya tersebut masih lajang. Karena sering berkunjung ke rumah kakaknya, Pragati sering bertemu Dilip. Dari sinilah perlahan Pragati mulai melihat Dilip bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai target. Sebagai bagian dari rencana yang sudah disusun matang, Pragati terlebih dahulu mendekati Dilip dan membangun kedekatan dengannya. Di sisi lain, Dilip sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang terjebak. Selama 3 tahun, Pragati berpura-pura mencintainya. Yang lebih mengejutkan, selama masa itu, Pragati bahkan memperkenalkan Dilip kepada Anurag dan menjadikan mereka berteman. Dilip sama sekali tidak tahu bahwa Anurag sebenarnya adalah kekasih Pragati. Pragati dan Anurag memanfaatkan kepolosan Dilip. Sesuai rencana, Pragati meyakinkan Dilip bahwa ia sangat mencintainya dan tidak bisa hidup tanpanya. Dilip pun semakin terjerat hingga bersikeras menikahinya meskipun sempat ditentang keluarga. Setelah pernikahan terjadi, rencana Pragati setengah berhasil. Ia terus bersikap manis untuk memenangkan hati keluarga Dilip. Namun di balik itu, ia sudah menyiapkan tahap akhir rencananya. Pada 10 Maret 2025, Pragati pulang ke rumah orang tuanya. Lalu pada 17 Maret, ia kembali bertemu Anurag di hotel yang biasa mereka gunakan. Di sanalah mereka mematangkan rencana pembunuhan. Sejak awal, tujuan Pragati adalah menjebak Dilip dalam cinta, lalu membunuhnya demi menguasai hartanya dan hidup mewah bersama Anurag. Untuk melaksanakan rencana ini, Anurag melibatkan sepupunya, Durlap Yadav, yang memiliki riwayat kriminal. Setelah memahami rencana tersebut, Durlap kemudian mengajak temannya, Ramji Nagar. Ramji bersedia melakukan pembunuhan dengan bayaran 200.000 rupiah, setengah dibayar di awal, sisanya setelah aksi selesai. Masalahnya, Pragati dan Anurag tidak memiliki uang sebanyak itu. Dengan licik, Pragati mengumpulkan sekitar 70.000 rupiah dari hadiah pernikahan, lalu meminta sisa uang kepada Dilip dengan alasan tertentu. Tanpa curiga, Dilip justru memberikan uang yang nantinya digunakan untuk membiayai pembunuhannya sendiri. Setelah dana terkumpul, total 5 orang terlibat dalam rencana ini. Anurag, Pragati, Durlap, Ramji Nagar, dan Shivam. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan rencana, dengan tujuan membuat kematian Dilip terlihat seperti kecelakaan.
Pada 19 Maret 2025, saat Dilip menelepon Pragati dalam perjalanan pulang, Pragati langsung memberitahu lokasi Dilip kepada Anurag. Anurag kemudian membawa Durlap dan Shivam, sepupunya, serta temannya Ramji Nagar ke lokasi tersebut untuk mengenali target. Setelah memastikan mereka mengenali Dilip, Anurag pergi. 3 pelaku kemudian mengikuti Dilip seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV. Mereka lalu menghentikan kendaraan Dilip di tempat sepi dengan alasan meminta bantuan. Tanpa curiga, Dilip bersedia membantu. Ia kemudian diajak naik ke motor dan dibawa ke ladang gandum di Desa Palia dengan alasan menunjukkan lokasi kendaraan. Di sana, Shivam sudah menunggu. Saat tiba, Dilip mulai curiga karena tidak ada kendaraan yang dimaksud. Namun sebelum ia sempat bereaksi, ketiganya langsung menyerangnya. Mereka memukulnya dan menghantam kepalanya berkali-kali dengan gagang pistol. Dalam perkelahian itu, Durlap akhirnya menembak bagian belakang kepala Dilip. Mengira ia sudah tewas, mereka meninggalkan tubuhnya di ladang dan melarikan diri. Namun Dilip tidak langsung meninggal. Luka tembakan tersebut tidak mematikan secara instan. Penyebab utama kematiannya adalah cedera parah di kepala akibat pukulan yang menyebabkan retak pada tengkorak dan kerusakan otak. Setelah berjuang selama 2 hari di rumah sakit, ia akhirnya meninggal. Pragati dan Anurag mengira rencana mereka sempurna. Namun rekaman CCTV justru membongkar seluruh konspirasi tersebut. Satu persatu pelaku berhasil ditangkap. Setelah Ramji, Pragati, dan Anurag ditangkap, Durlap dan Shivam sempat melarikan diri. Polisi kemudian mengumumkan hadiah dan melakukan pengejaran. Pada 27 Maret 2025 malam, saat keduanya mencoba melewati pos pemeriksaan, polisi mengenali mereka. Kedua orang itu sempat melawan dan menembaki polisi, namun akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan di kaki dan ditangkap. Dari mereka, polisi menyita senjata, sepeda motor, ponsel, kartu identitas, serta uang tunai. Saat ini, kelima pelaku telah didakwa dengan pasal pembunuhan, konspirasi kriminal, dan pasal terkait lainnya. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kasus ini menjadi semakin mengejutkan karena Ramji Nagar yang sebelumnya sudah terlibat kasus kriminal kembali melakukan kejahatan segera setelah bebas. Selain itu, tindakan Pragati dan Anurag menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak takut hukum. Pada akhirnya, terungkap bahwa Pragati bukan benar-benar mencintai Anurag, melainkan hanya tergoda oleh gaya hidup mewah yang ia tampilkan. Dalam ambisinya untuk hidup mewah, Pragati tega menjebak pria sederhana seperti Dilip selama 3 tahun dan kemudian merenggut nyawanya. Ia bahkan tidak peduli dan tidak memikirkan bahwa tindakannya akan menghancurkan keluarga kakaknya sendiri. Karena kasus ini masih tergolong baru, proses persidangan masih berlangsung dan seluruh pelaku saat ini masih berada dalam tahanan polisi. Semoga keadilan bisa benar-benar ditegakkan untuk Dilip dan keluarganya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.